Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ya pemirsa, pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dengan pertolongan dan kasih sayangnya kita masih bisa bangun, diberikan umur panjang dan kesehatan. Ya, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang setiap hari kadang-kadang membuat kita lupa ya, mau tidur tidak berdoa, bangun tidur tidak berdoa. Padahal hakikatnya saat kita tidur itu nyawa ada di tangan Allah ya, karena kasih sayangnya, karena karunia-Nya lah Allah masih melepaskan nyawa itu kepada kita untuk diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bisa tetap beribadah, untuk tetap bisa berbuat baik, untuk tetap bisa ya menjadi khalifah, menjadi penyeru kebaikan kepada umat ini ya. Makanya kita bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, nyawa, panjang umur, dan kesempatan kita masih diberikan hidup, diberikan kesempatan untuk bisa bertobat, untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa terus berbuat kepada umat khususnya sampai kita mati. Itu perintah Allah. Pagi ini kami menyampaikan beberapa kegiatan kami yang setelah pulang dari luar kota, safar ya, beberapa minggu yang lalu kita keliling Solo, Jakarta ya. Kita memenuhi undangan beberapa sahabat, teman, warga kita yang di sana sedang memerlukan terapi ruqyah. Atas izin Allah dan pertolongannya alhamdulillah terlaksana, dan semoga semua yang sudah melakukan ruqyah, sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan upaya untuk mencari kesembuhan lahir batin ya, mudah-mudahan semuanya Allah ijabah dan semakin baik dalam konteks menjalankan syariat Islamnya. Masya Allah ya, banyak pengalaman ya dari perjalanan kami keluar kota ya, banyak sekali nikmat syukur yang harus kita panjatkan banyak-banyak kepada Allah atas nikmat hidup yang masih Allah titipkan nyawa ini kepada kita. Kali ini kami tidak bercerita ruqyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami kepingin sharing, berbagi sedikit tentang ya usaha kita, khususnya pencernian air kotor, baik itu air gambut, air zat besi, maupun air pH rendah ya, atau air limbah insya Allah. Pagi ini kita menceritakan yang sebelumnya kita sudah mengekspos tentang proses pengolahan air gambut ya. Itu adalah satu dari bagian usaha kita yang kita gunakan untuk menopang salah satu kegiatan dakwah ya, dari hasil-hasil seperti usaha penjernihan air itu ya, kita bantukan untuk membantu anak-anak yatim, anak penghafal Quran, anak-anak yang sedang belajar ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di Jawa sana sedang menuntut ilmu ya. Itu bagian yang kita ikhtiarkan sedapat mungkin untuk bisa berkontribusi kepada umat ini untuk memberikan ya pembekalan, khususnya untuk pendanaan kegiatan belajar mengajar para santri, para gurunya ya, para janda miskin di sini yang bantu kegiatan-kegiatan kami ya, insya Allah. Yang saat ini kami akan ekspos adalah tentang air zat besi, air sumur bor ya, air sumur bor ya. Usaha ini sudah kita rintis kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, tahun 2010 tepatnya. Nah, kita jarang sekali mengekspos ya, kegiatan kita sebetulnya sangat padat. Nah, kali ini karena kita sering masang di pondok pesantren, di kantor, di perusahaan, rumah tangga, itu punya ini masing-masing, punya kategori masing-masing. Bahkan di pemerintah dengan program Pamsimasnya, Masya Allah itu ya, kita keluar daerah ya, makanya kadang-kadang
apa namanya, kita ada yang agak lama membalas para viewer tentang pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang juga ada kita punya kesibukan itu, tapi insya Allah pasti kita balas semua pertanyaan-pertanyaan itu ya, baik di WA maupun yang langsung di YouTube. Insya Allah ada waktu itu langsung kita jawab. Kadang-kadang bisa pas jam istirahat kami, kadang-kadang ya pas waktu longgar ya, kadang-kadang yang paling sering adalah waktu-waktu malam atau biasanya ba'da subuh ya, setelah kegiatan bersama anak-anak biasanya ya kami buka kegiatan-kegiatan WA, pesan-pesan yang masuk seperti apa. Nah, kali ini sekali lagi saya akan menceritakan bagaimana proses pengolahan air sumur bor yang kandungan zat besinya tinggi. Kita ada di perusahaan besar ya, salah satu perusahaan nasional ya, kebun sawit di sini. Itu salah satu yang terbesar di Kalimantan Barat ini. Nah, mereka sudah menghabiskan biaya setengah miliar untuk menghabiskan mengolah air zat besi ya dari sumur bor, karena kandungan air yang ada di tempatan itu sangat tinggi, sedangkan air permukaan yang tersedia tidak ada, jadi menggunakan air sumur bor. Air sumur bor ini setelah dibuat dengan kedalaman kurang lebih 90 meter di sini dengan pipa 4 in. Dan itu airnya disedot. Sebelumnya bukan saya yang menangani, ada perusahaan vendor dari Jakarta sana, bahkan lokal ya, ternyata sudah menghabiskan dana setengah M, tidak selesai, tidak bersih, dan selalu kembali kotor. Dan itu sekelilingnya di dalam ruangan treatment itu, di dalam ruangan pengolahan itu penuh dengan sampling botol-botol atau gelas ukur untuk mendeteksi atau menguji atau mengetes kadar obat-obat air yang digunakan untuk menguji ya, seberapa cepat, seberapa efektif, seberapa bisa air itu bisa menjadi jernih. Ya, saat itu kami ditantang oleh manajernya ya. Kami perusahaan biasa saja ya, bukan perusahaan yang terkenal, tapi insya Allah kami pernah dipanggil oleh direktur PDAM sini, PDAM terbesar di Kalimantan Barat ya. Kami diajak diskusi mengenai air gambut ya. Selama ini kalau nggak keliru dia mendatangkan ahli untuk mengolah air gambut itu dari Belanda atau dari Jepang. Nggak selesai itu, seingat saya seperti itu, nggak selesai. Nah, alhamdulillah dapat informasi kami sedang mengolah proses air gambut. Masya Allah ya, direktur utamanya, direktur tekniknya, kemudian direktur kepala laboratoriumnya duduk bersama kami menguji kebenaran informasi itu ya, menanyakan informasi itu, dan akhirnya tidak basa-basi, kami tidak banyak bicara lah, pada intinya to the point, apa yang bisa kita bantu, bla 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 bla. Nah, saat itu supaya tidak menghindari rekayasa, maka saya minta kepada beliau, kepada tim, kepada direkturnya itu, ambil sampel air di sini yang ada air gambut, tidak usah dari kami, kita tes langsung di tempat, kita gunakan gelas ukur, kita tes dan hasilnya langsung jernih. Nah, saat itu membuat mereka takjub ya, kayak tidak yakin kok di Pontianak ada gitu kan ya, ternyata orang kampung yang buat gitu ya, orang kampung seperti kita ini, orang yang berjemur berpanas-panas harian ya. Masya Allah, langsung minta diuji oleh kepala lab, kita juga langsung mengunjungi labnya langsung. Nah, hasilnya langsung diuji dan disampaikan, Pak, ini air bisa diminum secara kasat mata langsung. Kita merasa senang. Artinya teknologi yang kita gunakan Masya Allah bisa memberikan solusi, dan tinggal proses sekali lagi ini bisa diminum gitu kan, kita sampaikan aja. Oke, dan itu salah satu membuktikan bahwa insya Allah ada solusi, ada peluang untuk mengolah air gambut, air zat besi maupun air yang ber-pH rendah ya. Maka sangat kaget. Akhirnya suatu kali
Berjalan banyak informasi, saya di telepon juga tadi oleh perusahaan nasional khususnya ya. Panggil kami, dapat informasi dari yang lain karena kami jarang promosi, jarang sekali ya, paling kami lewat WA satu. Kegiatan kami tadi ya cukup padat ya, karena beberapa usaha-usaha yang kita menupang untuk dakwah ini kan di sini bukan hanya PAM JK ya. Di sini ada ya air tahu, ada tempe, ada tahu organik gitu ya. Ada air minum, ada menjahit, ada kegiatan lainnya ya. Jadi ngurusin anak-anak, ngurusin warga di luar sana, pedalaman, orang sakit ya, banyak kegiatannya. Jadi nggak sempet juga, kadang-kadang kita berpikir kita lillah aja. Kenapa tim kita ya hanya beberapa tenaga ahli, kita lakukan ini masing-masing mempunyai job ya, kita hanya fokus membangun, salah satunya adalah masa depan anak-anak ini. Nah, sekali lagi saya dipanggil dan diskusi dengan manajernya, dengan tim ininya, pengolahan airnya, bla 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 bla. Kita sampaikan kita perusahaan lokal saja, biasa saja gitu kan. Dia menanyakan tentang kredibilitas, tentang profil perusahaan dan lain-lain. Saya tak banyak bunyi lah. Saya pun tak banyak ini juga, tak banyak berdebat. Pertanyaan saya cuma satu aja. Begini aja Bapak Ibu ya. Sekarang yang mau diolah air apa? Gitu kan. Air sumur bor Pak. Baik, kalau begitu ambil sumur bornya atau kita pergi ke lokasinya. Ya, kita tak banyak cerita. Kenapa? Banyak cerita nanti tak ada bukti, percuma saja. Nanti saya menjual busa, menjual angin, minyak angin doang saya gitu kan. Oke, kita datang ke sana aja. Mana tim Bapak, tim lab, mana tim untuk mengurusin WTP-nya saya gitu kan. Nah, bisa hadirkan, saya bisa diskusi sama dia. Saya ke sana langsung, saya langsung sampaikan. Ya, dia tunjuk ini Pak hasilnya seperti ini. Keliling di seluruh ruangan tadi itu penuh dengan sampling. Saya bilang apa? Ini bisa Pak, insya Allah bisa. Ini bisa jernih, insya Allah bisa. Ini bisa jernih, insya Allah bisa. Berapa lama Pak? Ya, paling 3 menit. Nggak percaya dia. 3 menit selesai ini Pak, insya Allah. Nggak percaya. Masa Pak? Ya, gini aja. Ambil sampling langsung. Kita ambil gelas ukur, kita ambil 1 liter, kita aduk dengan obat kita. Nggak sampai 3 menit, langsung putih, jernih. Nah, itu tercengang dia, takjub dia. Kok bisa? Loh, ini fakta, ini bukannya ini yang saya bawa hanya sampling untuk mengetes ke beberapa tempat supaya kita praktis gitu kan. Saya tidak pakai peralatan modern, saya hanya menggunakan yang mudah dicerna oleh siapa saja. Kalau Bapak mau tes, Bapak punya lab sendiri atau mau bawa ke Sukopindo atau bawa ke Labkes, silahkan. Ya, inti dasarnya kami sudah lakukan, kemudian hasilnya adalah ini sangat layak, sangat bersih, sangat jernih, kemudian layak untuk MCK. Ya, dengan catatan bukan untuk minum. Ini air ledeng. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya bukan lagi basa-basi lagi dia langsung tanya aja. Kapan Bapak bisa pasang? Masya Allah, tidak bicara harga. Ya, tadi kita sudah lihat mereka sudah menghabiskan dana 0,5 M, nggak selesai. Begitu seperti itu saya hanya sampaikan saja. Bla 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 bla. Ini nggak perlu diganti, peralatan ini nggak perlu diganti, peralatan ini nggak perlu diganti. Oke, kita revitalisasi aja atau kita perbaiki aja. Benar Pak, insya Allah bisa. Ya, ini hanya beberapa komponen aja yang perlu ditambah, atau yang lain ada sebagian nggak bisa dipakai, yang lain, nah ini ada beberapa media yang perlu kita tambah, ya kan, kita gunakan. Kira-kira berapa ini Pak biayanya? Saya hitung-hitung, nggak pakai ini lagi, nggak pakai proposal bla 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 bla. Saya tulis tangan, saya sampaikan kurang lebih 19 juta. Nggak pakai tawar Pak, nggak pakai tawar Bapak Ibu, langsung disampaikan. Berapa? Kapan Bapak bisa kerjakan? Bapak masukkan ininya, proposal tadi, penawarannya, Bapak kapan bisa kerjakan? Oke, baik, saya buat dulu, ya. RAB-nya tadi saya sampaikan, udah selesai.
Untuk tanda bukti bisa dikerjakan Pak, bisa dikasih DP-nya, oke, DP-nya dikasih, besok 3 hari selesai. 3 hari selesai dan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Itu sudah berjalan hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Sudah terus kebutuhan sehari 30 kubik di perusahaan itu. Ya, karena perusahaannya besar, banyak karyawannya, banyak yang di asrama situ, kurang lebih 30 kubik. Nah, kemudian kita bangun lagi. Berikutnya setelah di situ selesai, kita bangun lagi di kebunnya, itu kurang lebih 300 kubik. 1 hari. Alhamdulillah. Di sana air gambut. Nah, oke. Pemirsa, yang kali ini kita akan coba expose, akan coba kita informasikan perusahaan ini yang sudah sekian lama berlangganan, yang sudah sekian lama menggunakan air kami, tidak lagi menggunakan jasa yang lain. Sampai sekarang kita maintain, sampai sekarang ya, kimia airnya sama kita. Kalau ada kerusakan, kalau ada perlu perbaikan juga sama jasanya dari kita, dan itu mereka sangat percaya ya. Bahkan sekarang sudah bayar bulanan untuk proses air ininya, obatnya, kita welcome saja ya. Insya Allah kita simak video singkat ini tentang proses penjernihan air sumur bor ya. Bapak Ibu simak, mungkin kalau misalnya di rumah tangga bisa, di kantor bisa ya kan, di perusahaan bisa, maupun di tempat pencucian air bisa, apalagi yang punya laundry dan lain-lain yang skala besar, yang memerlukan air bersih sementara di tempatnya kesulitan air. Insya Allah PAMJK solusinya ya. Kita memberi bukti ya, bukan janji-janji ya. Kita bisa berjanji dan membuktikan. Insya Allah PAMJK solusi air bersih. Nah, ini ya, ini adalah sumber utamanya, sumur bor yang diproses tadi di dalam. Sumbernya tuh dari sini ya. Dari sini disedot, itu kita dengerin ada suara mesin ya. Nah, kita lihat suara mesinnya ada di mana. Nah, ini ya suara mesinnya. Kita menggunakan mesin sedot cukup besar. Ini kita semuanya yang instalasi. Nah, ini persis di bawah, kemudian ini ditampung ke tower, baru disedot tadi untuk proses mixing dan proses pengendapan, baru di bak besar inilah sebagai tampungan untuk air bersihnya. Oke, demikian para pemirsa semua. Jadi sudah ada 2 komponen air yang sudah kita jelaskan bisa digunakan untuk air bersih kita. Ya, sekarang kami sedang melihat lokasi pengolahan air zat besi tinggi, air sumur bor ya. Ini kita lihat. Nah, ini airnya ya, kita lihat. Nah, ya. Oke. Ini airnya kekuning-kuningan, ini diproses di sini. Ya, air ini ditampung. Ya, kita sudah menggunakan teknologi pemrosesan otomatis ya. Otomatis kita gunakan di sana ya, pipa pembuangannya ya. Nah, ini perhatikan, inilah proses alat yang kita gunakan untuk mixingnya. Jadi air ini terus proses ke sini dari sumur bornya tadi ya. Terus sudah termixing di sini di pipa besar ini, itu sudah ada pengadukan otomatis, kemudian airnya yang sudah tercampur dengan treatment obat air itu ada di sini, kemudian dia akan terjadi pengendapan di sini ya. Kemudian di sini juga sama penampungan. Nah, sekarang kita lihat, inilah proses pengendapannya ada di bak ya. Nah, tuh lihat tuh airnya mengalir ya, karena masih proses di sini belum pengendapan, tapi di sini sudah terjadi flokulasi ya. Ini sudah terbagi dengan sekat-sekat. Nanti yang terakhirnya sudah kelihatan betul-betul airnya sudah terendap ya, sudah
sudah jernih. Nah nih ya, lihat nih. Nah airnya sudah sangat bersih. Ini pada saat ya di dinding akhir atau di sekat terakhir. Nah ini sudah tidak ada lagi endapannya ya. Nah Masya Allah, ini tinggal diproses, ditransfer ya. Tadi di sini masih kelihatan kuning sedikit. Nah ini masih kelihatan kuning sedikit ya. Proses begini pengendapannya sudah mulai bagus. Di sini sudah mulai jauh daripada apa nih namanya endapannya. Nah lihat sudah bersih. Ini padahal baru sekat yang ketiga. Nah sekat yang keenam itu betul-betul sudah bersih airnya. Kemudian setelah air ini bersih dalam proses pengendapan di sini, kita filter lagi. Di sini menggunakan karbon aktif bercampur dengan zeolit untuk menyerap racun-racun dan menetralkan kembali pH-nya ya. Di sini ada menggunakan 2 tabung. Nah, ini setelah ini ditransfer selesai, masuk ke penampungan ya. Masuk ke penampungan. Di sini ada pipa kelihatan ya. Ini ada pipa ditransfer ya. Ini pompa sedot ya. Transfer keluar, kita lihat ini ada pipa jalan keluar, kita melihat bak penampungannya ya. Ini proses produksi kira-kira ini kurang lebih pada 8.000 atau 8 kubik ya. Kita cek yang di luarnya seperti apa penampungannya. Oke, ini adalah obatnya tadi ya, tangki obat yang kita masukkan ke sini, bahan baku obat ya, itu Dansem 01 dan 02. Ini mesin ya, sedot untuk ininya, untuk obatnya ya. Sebelum di mixing ini sama-sama ya, kerjanya otomatis. Tadi disedot, larinya ke sana tuh ya, lari ke mixing. Dari situlah proses pencampurannya. Nah asal muasalnya dari mana? Semua proses pencampurannya adalah dari sini ya. Nah, oke, sekarang kita lihat bak penampungannya ya. Nah ini ya, tadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, ada 20.000 ton di sini ya. Prosesnya tadi kurang lebih 8 ton diproduksi, beberapa jam saja mendapatkan hasil 20 ton. Kemudian ditransfer tadi ya, air bersihnya ditransfer ke kantor-kantor ya, ke gudang, ke instalasi, ini kantor utama juga, dan kebutuhan lainnya. Oke, insya Allah ini kita berada di kantor HPI, perusahaan sawit terbesar di Kalimantan Barat, insya Allah. Oke, demikian yang dapat kami laporkan. Tadi satu adalah proses air gambut, yang sekarang ini proses air zat besi ya, menggunakan sumur.